Banyak sekali anak muda, remaja bertanya tentang pasangan, yaitu, Kak, kira-kira pasangan yang dari Tuhan itu sebenarnya pasangan yang cocok atau pasangan yang sepadan sih? Apa cocok dan sepadan itu artinya sama? Nah, menurut kakak, menurut Pak Pendeta gimana kak? Pak, untuk pasangan itu sepadan atau cocok ya? Nah, pada episode kali ini dalam Milenial Bertanya, yaitu spesial hari Valentine, kami akan membahas pasangan yang dari Tuhan itu cocok atau sepadan ya. Penasaran bagaimana jawabannya? Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, kasih like-nya, dan sharekan video ini ke teman-teman kalian. Oke? Kami tunggu ya. 1, 2, 3, let's go! Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita Yezia Channel, terutama dalam program Milenial Bertanya, di mana pada program ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan apa aja, masalah-masalah apa aja, dilema-dilema apa aja yang sering ditemukan atau sering terjadi dalam kehidupan remaja Kristen zaman now. Nah, pada kesempatan ini bersama dengan Kamex, kita akan membahas satu pertanyaan yang sering kali dijumpai atau sering kali menjadi pertanyaan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Terutama bagi anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Nah, pada episode spesial Valentine kali ini, Kamex akan bersama dengan Yezia Channel akan membahas satu pertanyaan. Itu apa pertanyaannya? Pasangan yang dari Tuhan itu jodohnya kita itu cocok atau sepadan, ya kan? Cocok atau sepadan. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sering kali ditemukan dalam kehidupan remaja Kristen zaman sekarang. Hari-hari ini orang Kristen, teman-teman, sahabat-sahabat kaum muda, banyak yang berkata, aku pengen pasangan yang cocok dengan aku. Aku pengen punya suami yang cocok dengan aku. Aku pengen istri yang cocok dengan aku. Dan segala macam. Nah, padahal kalau kita mau bahas, teman-teman, kita akan bahas pasangan yang sebenarnya yang dua dari Tuhan itu jodohnya kita itu cocok atau sepadan. Nah, ini kan jadi penasaran kan, jadi pertanyaan. Oke, kami ajak kalian untuk sama-sama buka Alkitab kita biar tahu. Teman-teman bisa buka dari Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus baik. Oke, Kejadian 2 ayat 18. Kami akan bacakan. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi kami bacakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku hanya gede, berarti Tuhan akan menjadikan penolong baginya. Nyanya siapa? Manusia yang sepadan dengan dia. Oke, dari Kejadian 2 ayat 18 ini sebenarnya teman-teman kita sudah tahu kan, bahwa Tuhan sebenarnya menciptakan manusia, menciptakan pasangan adalah yang sepadan. Sama-sama katakan sepadan. Jadi ceritanya gini, ketika Tuhan Allah sudah menciptakan semuanya, cakrawala, hewan, binatang, dan penerang bumi ini, dan segala macamnya sudah diciptakan, manusia pun sudah diciptakan. Nah, Tuhan punya otoritas kepada manusia itu. Tuhan memberikan kuasa untuk memelihara. Ketika Tuhan memberikan kuasa kepada manusia itu di Kejadian 1, ya kan? Nah, lalu Tuhan melihat bahwa manusia itu sendiri gitu loh. Aduh, kasihan gitu bahasanya. Kasihan banget ya. Ciptaanku tuh sendiri. Luas, Taman Eden ini luas. Nah, makanya Tuhan berinisiatif untuk memberikan seorang pasangan, seorang pendamping, kalau penolong gitu kan. Di Alkitab itu kata penolong, dan Alkitab bilang apa? Tuhan akan memberikan penolong baginya yang sepadan. Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini teman-teman, ya kan, menjadi pertanyaan, Kamex, gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan sepadan gitu kan di Alkitab? Apakah sepadan yang di Alkitab itu sama artinya dengan cocok? Sekali lagi ya, sepadan di Alkitab itu sama dengan artinya cocok. Garis besarnya gambarnya kalau cocok itu adalah
satu visi, satu misi, satu pengertian, satu kesukaan gitu kan, dan segala macam. Jadi tidak ada ribut, kita harmonis. Nah, itu adalah cocok. Nah, kita akan bahas. Kami temukan kata sepadan dalam Alkitab ini digunakan dalam bahasa Ibrani. Teman-teman boleh catat adalah neked. Neked. Apa itu, Kak? Neked. Kami catat yang pertama, artinya sepadan adalah secara terang-terangan. Jadi, kalau teman-teman punya pasangan yang dari Tuhan, Tuhan memberikan pasangan sama kita, dia akan apa? Transparan sama kita, terang-terangan. Jadi, kalau pasangan yang dari Tuhan pasti satu dengan yang lain, pasti akan secara transparan. Dia akan memberitahukan sifat jelek, masa lalunya, dan segala macam. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia akan memasuki pernikahan, kami semua bilang nggak ada, yaitu nanti akan mencela, nggak ada mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi sebelum masuk pernikahan, dalam tahap pranikah, biasanya bimbingan konseling pranikah, dia akan apa? Kalau yang pasangan dari Tuhan, pasti dia akan terbuka dalam hal apapun, gitu kan? Ya kan? Iya. Jadi misalnya dia punya masa lalu yang kelam, dia akan ceritakan. Gitu. Dan dia akan bilang, kalau kamu sayang sama aku, mau terima nggak? Gitu kan. Nah, itu kalau orang seperti itu, kami semua bilang itu bisa jadi itu adalah pasangan yang dari Tuhan. Bisa jadi itu pasangan yang sepadan dengan kita. Karena kenapa? Dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar pun dia tetap terima kita. Dia mau membuka apa yang menjadi keluh kesahnya. Dia mau membuka, karena nanti pernikahan akan masuk. Teman-teman akan berkeluh kesah, menghadapi badai dan segala macam. Nah, itu perlu, makanya pasangan harus secara terang-terangan, artinya transparan. Lalu yang kedua, sepadan yang kedua adalah terbuka. Nah, ini terbuka di hadapan kita, kurang lebih sama dengan yang pertama. Nah, yang ketiga, menyertai dan memperhatikan. Jadi pasangan yang sepadan adalah pasangan yang menyertai kita dan selalu memperhatikan kita. Jadi kami semua bilang ini, kami dapat hikmat begini ketika baca dan mendapatkan pengertian ini. Pasangan yang dari Tuhan adalah pasangan yang sepadan. Kalau pasangan yang sepadan artinya dia mau terima keadaan teman-teman di dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang bawah. Nah, ketika sudah keadaan yang bawah, maka bukan hanya itu, dia tetap akan apa? Memperhatikan, dia akan apa? Membimbing kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi menyertai dan memperhatikan. Nah, yang keempat, nah ini yang penting, menentang atau ditentangin. Jadi kami semua bilang ini, kalau pasangannya sepadan, artinya dia menentang. Menentang dalam hal ini bisa menentang kita beda visi, beda misi, beda pemikiran, beda sudut pandang. Karena kenapa? Latar belakang beda. Nah, makanya ketika pasangan yang sepadan adalah pasangan yang selalu menentang kalau kita salah. Atau mempunyai pemikiran yang kurang berkenan di depannya. Jadi teman-teman, pasangan yang sepadan itu akan selalu menjadi besi menajamkan besi. Kata Alkitab, kami catat gini, di Amsal 27 ayat 17 gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, kalau kami mau bilang gini, teman-teman punya pasangan yang dari Tuhan sepadan, artinya pasanganmu akan menajamkan kita, gitu kan? Akan membuat kita diasah, kedewasaan, kerohanian kita, pola pikir kita, cara hidup kita diasah. Nah, jadi kami semua bilang gini, dari 4 hal ini, kami bisa simpulkan bahwa pasangan yang benar itu, pasangan yang dari Tuhan itu adalah pasangan yang sepadan, bukan yang cocok. Sekali lagi ya, pasangan yang dari Tuhan itu pasangan yang sepadan, bukan yang cocok. Konotasi artinya kalau cocok dalam pengertian dunia orang awam adalah cocok, ya lu perfect, lu sempurna, lebih ke indikatornya adalah lu sempurna. Lu satu visi sama gua, satu misi sama gua, hidup kita harmonis, rumah tangga kita harmonis. Tetapi kalau Alkitab bilang pasangan yang sepadan,
Kita pasti beda pemikiran, kita pasti beda latar belakang, kita pasti beda ide, beda visi, beda misi. Tetapi yang satu dengan yang lain akan saling bergesekan. Nah, kata Alkitab yang bagus itu saling bergesekan. Sehingga apa? Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Artinya pasangan kita akan menajamkan kita. Kita pun akan menajamkan sesama kita, pasangan kita. Nah, itu yang baik. Jadi sama-sama dewasa nantinya, sama-sama akan melihat berkat Tuhan yang lebih, sama-sama akan melihat mujizat Tuhan. Jadi kami semua bilang di akhir video ini bahwa yang benar itu sesuai dengan Alkitab, dia adalah pasangan yang dari Tuhan adalah pasangan yang sepadan, bukan yang cocok. Jodoh yang dari Tuhan adalah jodoh yang sepadan, bukan yang cocok. Karena kalau jodoh yang cocok, indikatornya kepada kesempurnaan seseorang. Tetapi kalau sepadan, memang dia punya kekurangan, dia memang punya keterbatasan, mungkin beda visi, beda misi, beda latar belakang. Tapi disitulah kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Oke? Demikianlah video milenial pada hari ini, kesempatan yang ini. Kiranya video ini memberkati kita, memberkati kalian, dan sharekan video ini jika memberkati teman-teman. Oke? Sampai jumpa dalam video milenial selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.